untuk ilmu telur, untuk ilmu pelet gitu ya. Lah, perewangannya ini kan mati minta imbalan nih. Ketika nanti kamu mati, kamu jadi injek-injekan saya. Untuk bukain tali kafan tuh bener, masih bener ada yang belum. Ada juga yang pernah pengalaman itu jenazahnya terduduk. Itu memang harus di ini Mas, harus di apa, cincang tubuhnya. Jadi gitu. Jadi itu merahnya itu bukan kain kafannya merah, tapi ternak darah. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, studio gua agak beda kali ini karena gua minjem, lebih tepatnya minjem tempat gitu ya. Tempat satu orang yang bisa dibilang cukup legendaris di Indonesia ini, khususnya di dunia tentang perhororan dan permistisan. Langsung aja deh, siapa lagi kalau bukan Om Hao. Ya, apa kabar Om Hao? Perfect, lama gak ketemu. Lama. Kasih belum lama. Ya, terima kasih Mas. Makasih banyak nih sudah mau mampir di channelku. Sama-sama. Aduh, mantap. Belum legendaris Mas. Masih awalan. Oke Om Hao, kabar baik itu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Itu juga pastinya prima ini. Alhamdulillah Om, sengaja Om harus prima karena kita mau datang ke tempatnya Om Hao. Kalau saya begini, dipersiapkan kalau penelusuran. Kenapa? Kalau penelusuran bareng. Iya, nanti kan kalau Gunung Kawi, aduh, mantep nih. Nah Om. Iya Mas. So ya, sebelumnya selamat nih Om. Iya. Atas film Pocong Gundulnya. Sama-sama Mas, terima kasih ya. Sudah hadir juga. Wah iya, kemarin saya nonton kan, wah mantep. Pokoknya tanggal 21 Om ya? Iya, September. Tanggal 21 September, karena gue diundang premier, gue duluan. Pokoknya ceritanya seru banget, kalian harus nonton nanti. Nah, kita mau bahas yang seputar di Pocong Gundul itu. Iya, ya, tentunya tanpa men-spoiler nih ya. Mohon maaf nih. Jadi, sebelum kita masuk Om, ya jadi di Pocong Gundul itu kan dijelaskan Om ya, apa itu retrokognitif ya. Iya. Retrokognitif itu kan, retro itu lampau ya, kognitif itu penglihatan ya. Penglihatan ke masa lalu gitu kan. Iya. Nah ini menarik Om. Di situ juga jelaskan kalau ini hanya bisa melihat apa yang di masa lampau ya, tapi tidak bisa merubah. Iya. Ya kan? Iya. Nah jadi pertanyaan, itu benar Om Hao bisa melakukan retrokognitif itu sendiri? Iya, jadi kan memang apa ya Mas ya? Om, sebentar Om, maaf saya potong. Iya. Mode horor aktif. Oke Om, jadi gimana tadi itu tentang retrokognitif? Iya, seperti yang Mas Jo sampaikan ya tadi, retro itu kan ke belakang, lampau, kognitif itu penglihatan. Jadi ini melihat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Oke. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan sebenarnya dengan prekognisi. Oke. Tapi pre itu memprediksi peristiwa yang akan terjadi. Jadi berarti penglihatan depan ya? Iya, ke depan, diprediksi. Karena kalau kita bila melihat itu agak ini ya Mas, tadi takutnya agak sesumbar. Kalau ke depan. Betul. Jadi lebih tepatnya untuk memprediksi. Atau probabilitasnya seperti apa sih. Tapi kalau ke belakang itu dilihat nggak apa karena sudah terjadi. Karena sudah terjadi. Dan metode ataupun hal-hal yang bisa dilihat dari masa lampau, itu tidak semuanya kalau kita lihat ini ya secara flashback atau menggunakan batin. Oke. Tetapi sebenarnya retrokognitif itu pengetahuannya lebih luas lagi. Seperti halnya kita melihat bangunan kuno, kita melihat lukisan, kita melihat foto, ataupun kita melihat gambar-gambar dari zaman yang sudah lampau, itu pun melihat ke belakang. Gitu, misalkan sekarang kita ada satu landscape bangunan tahun 1930, kita lihat nih Mas. Oh ternyata dulu Jakarta itu seperti ini ya, sebelum sekarang jadi ramai dan macet gitu, masih luang, masih longgar, pohon-pohonnya masih tinggi-tinggi gitu Mas, salah satu contohnya. Tetapi kalau kita kemudian menyelami ini dalam maksud memperdalamnya secara kebatinan atau secara metafisik, memang ada sebagian dari tubuh kita itu yang keluar
ataupun sebagian dari kita sebutnya korin. Korin itu yang nanti akan pergi ke masa itu. Jin korin itu Jin kan korin, ke masa ya, lampau itu. Masa lampau. Korin yang dimaksud adalah saudara hari-hari kita. Oke. Itu bagian dari tubuh kita tapi secara metafisik. Itu yang atau akan secara goib gitu ya. Secara goib itu yang nanti akan ke sana. Selain itu, kita juga ada kepekaan terhadap residual energi. Oke. Ataupun juga residual memori. Yang membedakan adalah residual energi itu berasal dari pancaran energi di sekitar kita. Apapun itu, Mas. Seperti halnya ini kita rekam kan, energi suara ini kan masuk nih, Mas. Iya. Terekam. Nah ini juga jangan salah, misalkan kita lihat peredam, ataupun kita lihat lantai, kita lihat kursi, ini juga merekam, Mas. Yang berikutnya adalah residual memori, yang berasal dari suatu zat yang dulu pernah hidup. Itu. Nah ini yang kita tangkap dengan kepekaan kita, gitu. Untuk kita simpulkan, jadi tidak hanya secara nerawang aja kasarannya gitu. Betul. Tapi kita juga harus punya pegangan kuat ataupun satu petunjuk yang itu berasal dari sumber-sumber yang ada, baik sumber tertulis, sumber tutur lisan ya dari orang yang menjadi saksi waktu itu atau yang pernah mengalami. Itu buat pegangan. Karena kenapa? Kalau kita hanya menggunakan satu sumber yang itu tidak empiris ya, dikenalnya demikian, nanti takutnya keliru atau dibelokin, Mas. Karena kita bisa bertemu dengan beberapa entitas yang di situ tidak semuanya bisa berkata jujur. Benar. Itu bisa belokin. Ketika kita punya pegangan, kita sudah research-nya lebih dalam, pegangan kita ini kita pakai ketika nanti bertemu sesuatu hal yang ini kok nggak sesuai gitu. Nah kalau kita ngomong tentang kenapa tidak bisa merubah masa lampau, karena sejarah itu hanya sekali peristiwanya terjadi. Tetapi polanya akan terulang lagi. Nah dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi ini kan menjadi base data, bisa kita manfaatkan untuk kita olah, untuk kita menyimpulkan atau probabilitas yang terjadi seperti apa berdasarkan pola itu. Semisal 100 tahun yang lalu ada wabah besar, pandemi gitu ya, 100 tahun kemudian yang pernah kita alami sebelumnya terjadi pandemi lagi, berarti bisa kita hitungkan ini 100 tahun lagi apakah terjadi pandemi yang sama. Iya, benar. Begitu Mas. Jadi retrokognisi ataupun prekognisi itu satu kesatuan yang disebut kalau dalam kemampuan secara kebatinan atau supernatural disebutnya time travel. Time travel. Gitu Mas. Tapi hanya bisa kelampau. Kalau ke depan ini sebenarnya tanda-tanda itu bisa kita terima, Mas. Bisa kita analisis, bisa kita simpulkan. Karena apa? Alam semesta ini pasti mengeluarkan gelombang. Iya. Yang itu menunjukkan satu kejadian yang akan terjadi sebenarnya. Memberikan satu rambu-rambu. Seperti halnya rambu-rambu bisa kita analogikan, kita akan jalani di suatu tempat, di situ kita lihat ada rambu-rambu pelan-pelan, kurangi kecepatan, ataupun di situ tanjakan. Benar, setelah kita jalan berapa meter, kita ketemu itu. Gitu Mas. Oke. Tapi kita harus pekainya harus gimana? Kalau kita melihat harus pelan-pelan, harus kita turunkan kecepatan. Gitu, seperti itu. Jadi alam semesta itu sebenarnya sudah memancarkan energi. Energi itu baik yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Nah, dengan kemampuan kita ya, ataupun dengan kita mencoba untuk menenangkan diri, kita lebih fokus, itu bisa Mas. Dan indera keenam atau sixth sense itu nggak selamanya itu hanya untuk lihat makhluk astral. Tapi beberapa getaran atau frekuensi yang itu sangat halus, mungkin di bawah 5 Hz ya, itu bisa kita rasakan. Gitu. Berarti orang biasa gitu ya, mereka bisa melakukan retrokognisi ini? Bisa. Dalam artian retrokognisi ini kan keseluruhannya Mas, jadi menganalisis peristiwa yang pernah lampau terjadi berdasarkan data empiris ataupun sebagai data ini ya Mas, sebagai data pembanding aja, ataupun sebagai ya ibarat kata untuk yang melengkapi itu beberapa yang berasal dari residual energi itu tadi, atau melihat ke belakang ini seperti apa. Karena terkadang yang menjadi kebingungan itu geseh ataupun selisih berbeda. Apa yang disampaikan dari residual energi masa lampau itu berbeda dengan data yang kita peroleh sekarang, entah dari keterangan saksi ataupun dari sumber literaturnya. Itu ada perbedaan. Nah ini bagaimana cara kita mengambil garis tengah dari perbedaan itu. Terkadang pernah ditemukan satu literatur yang itu salah, ternyata residualnya benar, dan sebaliknya Mas.
Oke. Itu. Oke. Karena terkadang kan ada istilah sejarah ditulis oleh pemenang. Itu. Iya benar. Nah, kita balik lagi ngomongin tentang Pocong Gundul ini ya. Iya. Nah, Pocong Gundul ini sebenarnya itu berdasarkan true story apa pengalaman Om Hao sendiri itu apa gimana sih, Om? Iya, sebenarnya ini bisa dibilang dua-duanya, Mas. Dua-duanya, oke. Entitas ini ditemukan secara tidak sengaja. Waktu itu saat kami tim Kisah Tanah Jawa di tahun 2018-2019 waktu pertama kali berdiri, itu kita masih di sekitaran Jogja lah, Mas, waktu itu. Kita mendapatkan banyak informasi ataupun coba kita mengorek informasi itu tentang satu sekolahan kejuruan. Itu yang boleh dibilang yang terkemuka lah, di salah satu yang terbaik lah di kota Jogja. Nah, ini teman-teman kita kebetulan dari Javanika, waktu itu ada alumni itu bercerita, Mas, tentang kejadian dan pengalaman dari kasus-kasus kesurupan yang merebak waktu itu, kemudian di sekolah itu ya, kemudian tentang kejadian-kejadian ganjil, tentang beberapa kasus-kasus kematian yang ada di situ, seperti halnya ada orang di luar dari sekolah main basket di situ kejatuhan ring, ada yang meninggal. Terus yang pernah suicide di situ, terus pernah apa? Bunuh diri. Di situ. Terus kemudian ada yang ini rombongan kayak keluar dulu gitu, Mas, entah ini pramuka atau hiking gitu, kecelakaan meninggal juga, tapi tidak di sini, tapi yang sekolah di situ. Nah, itu pokoknya sekolah itu banyak kasus ininya lah ya. Paling sering terkenal kan kasus kesurupan. Gitu, karena yang sempat keluar di media waktu itu yang bikin gembar lah di Jogja gitu. Akhirnya kita tertarik tuh, Mas, kita tuliskan. Sampai teman itu bikin denanya, sekolahnya gini, ada entitas-entitas ini gitu. Nah, ini juga berbarengan ketika Kisah Tanah Jawa waktu itu akan nulis buku. Nah, nulis buku ini yang ditugaskan ke saya untuk research tentang hantu pocong, varian hantu pocong gitu. Jadi macam-macamnya gitu. Variannya, Mas. Jadi dari sosok original dan ada turunan itu variannya, variasinya. Rasa pocong tinggal pilih. Secara fashionnya gitu. Nah, ini kemudian saya melakukan audisi, Mas. Jadi mencari bakat. Gitu. Jadi saya menyebar ada lowongan lah gitu, vacancy gitu. Nah, ini nyebar gitu. Saya mencari kriterianya itu satu entitas yang itu unik. Yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Tapi di balik itu dia juga harus punya cerita dan harus ada pesan moral. Nah, dari audisi ini akhirnya ketemu satu entitas kok dari jauh waktu itu saya lihat kayak orang pakai jaket hoodie tapi dilepas terus. Iya, ngerti. Tuh, tapi kebungkus pocong. Terus gundul. Gundulnya itu saya yang kasih nama karena saya melihatnya itu tengkorak, Mas. Jadi tengkorak, tapi tengkorak yang belum tidak 100% dia. Masih ada kulit-kulitnya gitu ya. Masih ada kayak tetelan gitu. Tetelannya gitu ya. Rambutnya hilang gitu ya, maksudnya ada tetelan gitu. Saya tanya siapa, memperkenalkan namanya Walisdi itu. Walisdi. Nah, ternyata entitas ini berasal dari sekolah yang kemarin kamu bahas. Nah, akhirnya cerita, saya cross check-kan, saya coba tanya ke teman saya yang pernah sekolah di situ. Ada satu makam, memang diduga ada satu makam yang itu tidak bisa dipindah kalau tidak keliru. Waktu itu disampaikan di dekat aula dan tempat jahit ya, itu untuk apa ini, Mas? Busana itu angker karena di malam tertentu terdengar suara mesin, kadang ada kain kafan yang kayak dijahit gitu loh, Mas, di situ. Kain kafan, iya. Wah. Itu cerita dari yang pernah sekolah gitu, dan yang alumni di situ ya. Selain ada entitas-entitas lain menyerupai, disebutnya mbak-mbak ular. Jadi sosok ular besar, kepala perempuan ada juga di situ. Terus yang paling serem itu yang saya tertarik, ada seperti yang menjahit kain kafan itu, Mas, di ruang itu. Nah, ini saya sinkronkan informasi yang ini tadi sampaikan, Mr. W itu benar. Akhirnya saya interview, kita ngobrol intens. Si Walisdi ini diinterview sama Om Hao? Iya, saya tanya-tanya ceritanya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Nah, dari ini kemudian kita bukukan, Mas. Awalnya kita bikin yang spesies itu dulu, pocong, akhirnya kita buatkan satu buku khusus. Oke. Itu yang satu lagi, itu mau digambar itu ya
nggak sengaja mas. Jadi waktu itu kisah Tanah Jawa kan memesan ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi Seragen Ngawi lah, di Gunung Kemukus lah satu nih, masih ingat saya. Kita berhenti makan di Solo, kemudian Mas D dapat inspirasi, dia masuk gambar, gitu. Dan itu akhirnya kita kembangin mas cerita itu, karena saya mencoba untuk komunikasi terus gitu, ngobrol nih mau dituliskan seperti apa, ceritanya seperti apa, adakah pesan nanti, pesan moralnya seperti apa. Jadi ya sebenarnya ini dari cerita beneran gitu, dari true story. Kemudian saya lebih selamin lagi, gitu. Saya lebih lihat lebih dalam lagi, dan ada satu tokoh ini seperti apa, gitu. Termasuk kasus-kasus seperti kejadian-kejadian yang menimpa pelajar yang ada di situ. Kasus-kasus itu, entah itu kecelakaan, nggak pulang, kesurupan, nangis tiba-tiba, gitu mas. Nah, apakah kasus-kasus yang menimpa sekolah itu berasal dari si Walisdi ini? Salah satunya ya. Salah satunya ya. Yang konon ceritanya ternyata ini ada kaitannya dengan satu praktik dukun ilmu hitam. Bener ya, berarti dia si Walisdi ini dulunya setelah diinterview sama Om Hao, dia ini praktisi. Iya, yang memiliki banyak pasien lah kita sebut waktu itu. Kemudian ada orang yang berguru ya, belajar. Tetapi dia mengalami satu hal yang tragis, meninggal, kemudian terikat dengan satu perjanjian gaib. Gitu, yang berkaitan dengan jin Banaspati disebutnya. Nah, ketika dia meninggal nanti, satu pesan yang nggak boleh itu adalah kain kafannya nggak boleh dibuka talinya, hanya bagian tertentu. Hanya bagian tertentu aja. Iya, kenapa? Karena dia mau bersokong, dia mau dipakai. Ibarat kata dulu kan menggunakan jin itu karena ini tujuannya negatif toh mas. Dipakai untuk ngirim santet, untuk ilmu teluh, untuk ilmu pelet gitu ya. Nah, perewangannya ini kan mati minta imbalan nih. Jika nanti kamu mati, kamu jadi injek-injekan saya, atau kamu menjadi boleh dibilang yang mantu saya gitu. Jadi kebalikan. Tapi dengan syarat yang seperti ini. Harus, karena ini berkaitan dengan jin yang buruk ya, dengan negatif, dia tidak boleh berkaitan dengan yang agama. Agama itu harus dilanggar mas. Agama itu harus dilanggar? Iya, aturan-aturan agama itu harus dilanggar. Itu udah masuklah itu di situ. Sehingga ini bukan pocong biasa kalau saya nilai, dia pocong ilmu. Pocong yang ilmu ya? Yang punya ilmu gitu. Yang dimana dia ada di satu sisi, ini ditunggangi dan diresapi gini mas. Jadi yang nyaplok itu yang ini tadi, yang bikin dia auranya negatif. Tuh, selain dia bercerita tentang bagaimana riwayat hidupnya di buku itu. Jadi dari lahir sampai dengan dia meninggal itu cerita proses-prosesnya ini seperti apa, mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, kekerasan gitu, sehingga membentuk satu karakter dia pendendam. Karena auranya tuh merah mas, dendam. Merah ya? Iya. Negatif lah orangnya. Iya, merah dan hitam gitu auranya. Nah tadi Om Hao bilang kalau Om Hao tuh audisi. Iya. Audisi entitas-entitas yang ada di pocong itu. Yang ada di pocong, yang ada di sekolah itu. Iya. Emang entitas-entitas apa aja selain pocong gundul itu yang Om Hao ini? Ada beberapa ini sih mas, kita sebutnya korin orang yang pernah meninggal ya, yang ada kaitannya dengan sekolah tersebut. Oh, korin-korin orang-orang yang mungkin pernah kena insiden di sekolah itu ya? Kayak yang tadi Om Hao bilang. Basket, kemudian ada ini ya, seperti guru praktik atau guru magang yang mengakhiri hidup di situ. Kemudian ada siswi yang waktu itu karena buru-buru akhirnya kecelakaan dan meninggal. Selain tadi yang ada ini juga mas, yang sedang keluar gitu, naik truk tadi ya, itu. Nah, ini juga dikonfirmasi yang satu siswinya itu juga benar gitu mas. Korinnya ya? Dan itu ternyata lokasinya tinggalnya dikasih tahu, dan itu ternyata pernah ada yang sekolah sini tahun sekian 90-an meninggal. Kecelakaan gitu juga. Jadi semakin takut kita waktu itu untuk lebih dalam, dan saya jujur ya belum pernah ke sekolah tersebut gitu. Walaupun pernah diajak teman alumni, itu nggak apa-apa nanti main ini dijelaskan itu, karena ada gurunya itu yang tahu tentang hal itu gitu, ingin sharing lah dengan saya, tapi saya belum siap untuk ini gitu, takut. Dan menurut cerita juga itu tidak jauh dari perkuburan, dan ada satu makam ini nggak dipindah atau nggak bisa dipindahkan, makam itu tadi Cong Gundul itu, si Walisdi itu. Itu nggak bisa dipindah. Iya. Nggak bisa dipindah itu dalam artian yang mindah nanti bakal kenapa-napa, atau nggak bisa gini apa gimana? Iya, dua-duanya mas. Jadi
kemudian ditutup aja gitu nggak kelihatan. Berarti dulu pernah ada yang coba buat pindahin. Iya. Dan ada beberapa kasus kesurupan itu yang berasal dari sumur ataupun yang dari pohon besar. Pohon beringin itu ya. Jadi ada itu. Nah, pohon itu sempat mau dirapiin gitu ya Mas. Ditebang gitu. Dirapiin tuh kesurupan. Nggak bisa ya? Nggak bisa, terus sumurnya tuh mau ditutup. Walaupun tuh sumur udah kering mau ditutup gitu juga bikin kerasukan, kesurupan massal. Walaupun memang bisa dijelaskan kalau kasus kesurupan massal itu kan biasanya di anak-anak perempuan ya. Iya. Apalagi menjelang ujian gitu. Biasanya karena mereka stres gitu. Tapi ini juga mempengaruhi. Jadi massal gitu Mas. Kena satu, kena semua merentet gitu. Dan kesurupannya yang teriak-teriak gitu lah kan ya? Iya, yang macam-macam gitu. Ada yang manjat-manjat sampai berhari-hari, sampai yang sakit gitu Mas. Iya. Menarik nih kita bahas dunia perpocongan. Nah soal tadi ada beberapa varian pocong nih kata Om Hao kan. Emang selain pocong gundul itu ada pocong apa lagi? Ya kalau waktu itu kalau itu kan spesifikasinya kan macam-macam ya Mas ya. Kalau saya mengkategorikan itu ada yang asli, ada yang bajakan. Kalau yang asli itu kan yang saya dengar ya dari cerita-cerita orang itu mukanya hitam gitu kan. Mukanya hitam, gosong gitu, matanya merah. Kayak gitu ya? Bukan? Itu boleh dibilang gitu juga bisa. Tetapi yang asli itu Mas, sebenarnya mereka yang masih terbungkus full kain kafan. Full? Iya, semuka-mukanya masih ditutup. Jadi kayak kita maaf ya kalau melayat. Oke. Kalau melayat kan kadang nggak lihat mukanya Mas. Kalau nggak ditutup full dikasih kapas. Iya. Kapuk gitu. Kayak gitu? Itu originalnya? Original, dan kafannya masih bersih. Oh bersih? Bersih putih kayak seperti ini kafannya. Berarti belum kayak kecampur tanah apa segala macam belum? Iya. Dan mereka terkadang jalannya itu ya gini Mas, kalau nggak slow motion ya terbang gini aja. Berarti pocong itu terbang? Iya. Tapi kenapa kok dideskripsikan tuh pocong itu loncat? Ya pemerannya nggak bisa terbang Mas. Atau memerlukan biaya produksi yang tinggi kalau ini. Tapi aslinya itu terbang. Aslinya terbang ya? Iya, hanya terkadang terlihat seperti kain Mas. Kain selendang. Kain aja lewat kayak gitu. Itu terus mereka biasanya yang menghampiri orang atau disebut polling ya, pocong keliling. Polling. Itu mereka yang masih kurang ataupun yang masih mengganjal di kehidupannya sebelumnya. Seperti halnya masih punya utang, keluarga yang cekcok, atau yang paling penting nih, paling krusial adalah kan pocongnya belum dibuka ikatnya. Karena kan menurut cerita wallahu alam ya belum disidang. Ya, harus dilepas atau salah posisi waktu dibaringkan juga bisa Mas. Atau ada yang ketinggalan. Salah posisi kayak misalnya nggak ngadep kiblat gitu. Ya, atau harusnya gini tapi kemudian seperti ini atau apa. Bahkan ada di beberapa cerita ya, itu orang kan kadang kalau di kampung-kampung itu kalau meninggal kan, misalkan meninggalnya habis maghrib Mas, nggak dimakamkan besok pagi atau besok siang, tapi malam itu juga. Terkadang terburu-buru, satu talinya nggak dibuka, kemudian masuk ke mimpi atau dia jadi polling tadi ya, akhirnya ini dibongkar makamnya untuk bukain tali kafan tuh bener masih bener. Ada yang belum, ada juga yang pernah pengalaman itu jenazahnya terduduk. Di dalam itu duduk. Kok bisa? Karena ini Mas, katanya itu habis kena siksa kubur. Duduk? Iya, ada yang gitu. Jadi harusnya kan gini, dia agak separuh gitu Mas. Ada yang ada cambuk-cambukan itu juga ada. Itu Om Hao dengar apa pernah lihat? Kalau lihat langsung belum, tapi dari beberapa sumber yang pernah bercerita dari gali kubur misalkan itu gitu Mas. Oh gitu. Ada cerita gitulah. Ini kembali lagi tadi, ada yang tadi yang tadi disampaikan Mas Jo ya, ada yang mukanya gosong. Ini itu biasanya mereka yang masih menyimpan amarah. Itu yang menyimpan dendam gitu. Dendam yang mungkin meninggal dengan cara tidak wajar. Baik mengakhiri hidup sendiri ataupun korban pembunuhan atau kecelakaan yang tabrak lari ataupun yang pembunuhan yang belum tertangkap, itu seperti itu Mas, menyeramkan, berdarah-darah gitu. Oh iya. Gitu. Kemudian ada yang ukurannya tuh nggak wajar Mas, ada bener. yang tinggi banget, ada yang kecil, ada yang gitu, terus ada juga yang postur tubuhnya, ada yang gemuk, ada yang tadi gundul ya, ada yang gondrong Mas. Ada lagi rambutnya ya, itu maaf itu dulu preman.
gitu. Ini jangan-jangan ada film selanjutnya Pocong Gondrong nih ngomong. Ada yang seperti itu, terus ada yang ini mas pernah nancep gear di kepala. Itu tawuran. Ada mas, jadi maaf ya dibungkus gini tapi ada gear. Ada gearnya ya. Itu anak STM tawuran. Jadi seperti itu. Terus ada pocong merah mas yang paling. Itu pocong merah kan saya dengarnya ada kuntilanak merah gitu kan. Iya. Ada lagi pocong merah. Iya. Nah ini juga sebenarnya 11-12 sama pocong gundul tadi. Tapi pocong merah ini kan ada di satu sungai di Jogja juga. Dia dulu juga seorang ini praktisi ilmu hitam. Oke. Dalam matinya itu memang harus di ini mas harus di cincang tubuhnya. Jadi jadi itu merahnya itu bukan kain kafannya merah tapi ternak darah. Oh rembesan. Gitu ya. Jadi dia dendam juga sama kasusnya pocong merah itu. Berarti pocong merah itu dia nganut ilmu hitam juga. Iya. Dengan cara meninggal yang dia harus dihabisi gitu dan dibuang mayatnya di sungai. Oke. Atau ada mereka yang dikubur tapi diberikan satu sajian tertentu dikunci agar kenapa mas? Saat orang yang meninggal dalam kondisi dendam, marah, penganut ilmu hitam, atau dia memiliki sesuatu energi buruk, ibarat kata itu kalau bagi entitas-entitas astral jahat itu sayang gitu kalau nggak dimanfaatkan itu bagi mereka. Sehingga kayak Walisdi tadi ketika dia motivasinya mempelajari ilmu hitam itu untuk dendam dan membalas marahnya dia ya, itu kan dimanfaatkan mas untuk hal yang sama diteruskan gitu. Jadi tampil dengan wujud yang mengerikan dan itu memberikan teror kepada orang di sekitarnya. Kan suka ada tuh pocong, saya dengar ceritakan om, pocong-pocong kayak keliling di satu katakanlah perkampungan selama 40 hari, itu kan gedor-gedor. Itu mungkin karena dia tuh ya kayak tadi om bilang kan masih ada hutangnya gitu, segala macam gitu ya om ya. Iya masih ada hutang atau dia pengen disempurnakan. Gitu ya. Gedornya itu kan enggak dengan tangan mas. Kepala om ya, gini kan tangannya kan begini ya. Iya. Ya gini benar mas. Jadi waktu saya komunikasi waktu itu dia datang ke rumah ya duk gitu. Dan bahkan penulisnya ya waktu itu penulis bukunya Mas Tata itu dengar suara itu. Jadi sempat tanya kalau kamu ada di sini beri tanda ya dengan kepala duk. Dan waktu itu ya intan jam 2 pagi, jam 1 pagi itu dia datang gitu dan aromanya itu yang khas ya kalau kita sebut pocong itu bukan mas, justru kapur barus. Pocong? Iya. Kapur barus? Kapur barus. Kenapa kapur barus? Karena kalau orang meninggal itu kan biar aroma tubuhnya nggak keluar, itu dikasih kapur barus atau kopi. Oke. Ya, berarti aroma yang kuat antara dua itu. Kalau nggak kapur barus, kopi. Kapur barus itu paling serem mas. Kalau yang busuk, berdarah-darah ataupun anyir itu yang sudah berapa lama gitu, atau yang sudah diserupai. Biasanya kalau pocong KW gitu ya, dia yang copy paste dari rasa takut seseorang mas. Jadi misalnya kita ketakutan nih kan. Mereka memanfaatkan itu gitu. Iya, diambil dari itu. Dan kalau yang kapur barus itu yang masih tiren mas, mati kemarin datang gitu. Masih fresh tuh kapur barus. Iya. Dan kain kafannya juga masih bau toko gitu. Kainnya masih. Iya, datang gitu ya disebutnya tiren mati kemarin gitu. Terus kemudian aroma ini mas, selain itu kalau dulu ya di kampung itu kan kadang ada nasi kenduri habis ada meninggal, ada selamatan itu kalau tahlilan. Itu tergantung ininya ya, yang meninggal itu sudah ikhlas atau enggak itu dari bau makanannya. Oh gitu? Iya, terkadang ada yang di nasi berkatnya itu tercium bau sabun yang buat mandiin jenazah. Itu tandanya? Itu dia masih ada di situ, dia masih ada di rumah itu, belum ikhlas atau apa itu. Oke, bau sabun ya? Iya, bau sabun yang buat mandiin itu loh mas. Iya. Terus badannya itu secara anatomi ya itu kan dibungkus mas. Itu terkadang kakunya itu seperti batang pohon pisang. Oke, ngerti. Ya, biasanya kan buat landasan. Kalau mandiin. Iya. Atau juga ini mas, dinginnya itu tuh kayak pohon pisang dingin. Dan biasanya habitatnya mereka juga di pohon pisang. Bener. Iya. Lembab-lembab gitu. Iya, kadang kan suka ngintip tuh di batang pohon gini kan ya kan. Iya. Bagi kasus-kasus yang mereka
jadi kasus pesugihan, Mas. Heeh. Kasus pesugihan itu yang menakutkan, misal si anaknya meninggal, kemudian itu mau dikuburkan ya, atau dimandiin. Kalau ada orang yang tega tuh, Mas, biasanya digorok nih, Mas, diputus-tus leher. Nanti kalau maaf ya, kalau terputus, kemudian dia masih bentuk jenazah, berarti itu bukan korban pesugihan. Namun kalau ditebas, putus, kemudian menjadi pohon pisang, batang pohon pisang, berarti jenazahnya itu diganti. Dimanipulatif ya, diambil. Yang asli itu diambil untuk junjungannya itu. Misal pesugihan apa, buto hijau, buaya putih, itu diambil. Yang dipocongkan itu batang pisang, tapi dimanipulasi, orang lihat itu jenazah. Tapi biasanya tebas ini nanti kalau jadi pohon pisang. Oh gitu, karena kan emang beberapa syarat pesugihan itu kan kita mesti ngambil kayak anak ya untuk kan? Jaminan, dan biasanya mereka meninggal entah itu kecelakaan atau apa, itu harusnya keluar darah, tapi itu nggak ada, Mas. Jadi kayak darahnya diisep habis. Jadi tadi sedingin pohon pisang. Jadi kalau mandiin kan ditutupin tuh biasanya agak kelihatan. Ada yang mungkin praktis atau ditebas ini anaknya, anak ya usia 9 tahun 10 tahun tuh ternyata itu jadi pohon pisang. Berarti dia yang asli udah diambil, diganti situ biar orang nggak curiga. Iya. Tapi Jod, di studio kita sering bau ini kapur barus. Beneran? Emang naruh di situ atau apa? Enggak, canda Om. Nah ya Om, kan di film Pocong Gundul itu juga ada adegan ini, si pocong ngeludah. Iya. Yang saya dengar, pocong itu emang ngeludah ya? Iya. Dan ludahnya itu bau gitu kan? Iya. Dan beracun. Beracun ya? Iya. Beracun dalam artian tuh kayak air keras apa gimana sih Om? Sebenarnya tuh ludahnya itu loh. Iya. Ini kalau bicara tentang ludah pocong, itu biasanya dimanfaatkan untuk beberapa hal yang tujuannya tidak baik, Mas. Yang pertama untuk menyelakai orang, bisa beberapa pocong peludah ya, itu penyebab kecelakaan lalu lintas. Terutama kecelakaan lalu lintas yang menimpa kendaraan roda 2. Karena kita pernah penelusuran ya di satu tempat ya, kompleks area banyak bangunan tua di situ. Sebenarnya kita pengen tahu ada apa sih di situ di bangunan tua itu ya. Kita dengan mediator waktu itu, bukan saya. Akhirnya yang menjadi mediator ini, mediumisasi, dia kesambet sama entitas di luar dari tempat itu. Tiba-tiba kaku, Mas, kayak papan orang ini. Langsung gini, kaku, Mas. Dia terjatuh terus kaku. Jadi seperti kita bangunin atau ngediriin papan, ngediriin ini pohon pisang, Mas. Nah, cerita dan bahasa Jawa ya, nggon kuno kuwi sing tak idoni. Maksudnya di tempat itu yang saya ludahi. Biar pada jatuh, biar pada kepleset. Karena di depan dari kompleks bangunan itu memang ada jalan provinsi yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi kok gitu mudah. Kemudian ada juga yang pocong ini dimanfaatkan untuk penglaris, meludahi makanan itu ya, karena di makanan berkuah ya, yang sering kita makan itu. Saya pernah makan di situ, itu tempat laris banget gitu. Itu di mana ya namanya? Itu ya, karena ceritanya dibikin kuahnya itu pakai tali pocong, Mas. Bikin kuahnya? Untuk kaldu. Tapi tali pocong yang sudah berhari-hari. Maksudnya dicampur gitu, Om? Iya. Tali pocongnya masukin ke kuali gitu? Iya. Diaduk? Iya. Ya, ini kan penyebabnya Mas ceritain ya. Jadi pernah di situ itu kayak di apa, Mas? Di meja-meja itu jalan dia. Pocong itu jalannya. Tapi saya tidak menganu ini yang saya makan itu apakah sudah dikasih apa itu, Mas, tali pocong atau bagian dari tubuh ataupun juga kain kafan atau rendamannya untuk kuahnya, atau itu hanya menjadi jimat. Nah, saya melihat itu diludahin. Tapi beberapa meja ataupun tempat makan itu yang sudah kita berdoa sebelum kita santap itu enggak ya. Jadi kayak cuma lewat, sehingga ketika ini dibawa pulang hilang, hambar. Memang ada penjelasan ketika makanan itu dibungkus dan panasnya turun itu kan mengurangi rasa. Tapi memang secara metafisik ketika itu kemudian lewat perempatan, pohon besar atau tempat-tempat wingit, angker atau ini ya keramat, itu hilang. Itunya? Magicnya. Enaknya gitu ya? Enaknya hilang. Anunya ini apa? Pengaruhnya karena itu. Udah ya
kekuatan dia cuma sampai di situ doang kan? Iya. Ngelewatin Dan itu hilang. memang ada kepercayaan ya untuk yang orang lahir yang Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon, yang dia memang dalam kondisi perjaka ataupun perawan ya, bukan status mas, dalam artian belum pernah melakukan hubungan badan, entah itu masih bayi ataupun sudah orang dewasa, makamnya harus dijaga selama 40 hari. Kenapa? Karena rawan sekali dibongkar untuk diambil ya ilmu hitam. Pesugihan, ya benar-benar. Nah ini kisahnya kan mereka harus nunggu 24 jam mas giliran di makam itu. Jadi ada satu cerita itu yang meninggal perempuan, masih 17 tahun, meninggal dengan cara tidak wajar terutama, entah di sini bunuh diri ataupun kecelakaan, pembunuhan atau sakit, itu ditunggu. Suatu ketika malam ya udah masuk hari ke 20, 30 gitu, ada orang yang memang menggunakan ini untuk syarat, untuk ilmu hitamnya. Tapi dia bisa disirap itu hipnotis tuh orang bisa tidur. Nah ketika udah disirap, orang ini melakukan aksinya. Jadi dia masuk ke komplek pemakaman itu dalam kondisi telanjang bulat mas. Itu syaratnya? Iya, dan seolah-olah tubuhnya ini ada energi yang masuk, sepertinya dia, berubah menjadi guguk ataupun macan. Oh gitu? Iya, jadi-jadian. Jadi ketika ini sampai... bukan si siluman? Siluman, iya. Tapi ada ilmu dan memang saya pernah ada cerita itu, salah satu ayat ya di kitab suci Al-Quran tuh bacanya dibalik dari belakang ke depan, mantranya disalahgunakan. Oh gitu? Iya. Saya pernah riset untuk hal ini gitu. Jadi datang ke satu daerah gitu. Kemudian ketika masuk, kan logikanya kalau gali kan harus pakai cangkul atau sakoto mas. Iya. Itu pakai tangan mas. Jadi maaf memang benar kayak guguk gitu. Gini. Gali pakai tangan ya. Gitu. Terus setelah sampai di paling bawah dibongkar makamnya. Biasanya diambilnya juga nggak boleh pakai pisau, gunting, pakai tangan, nggak pakai gigi. Jadi ngambil kafannya pakai gigi. Itu benar-benar kayak anjing. Iya. Itu terus maaf untuk bagian-bagian tubuh tertentu seperti dari telinga, hidung, lidah ataupun kalau kemaluan ya. Itu diambil, dikeringkan untuk jimat tertentu. Untuk jimat? Iya. Dan ada satu cerita lagi kan dulu waktu tahun 60-an, Partai Merah tahun 60-an itu yang partai itu. Iya. Ada beberapa anggotanya itu yang memanfaatkan bahkan utuh mas, satu kain kafan utuh itu nanti bisa dipakai gini untuk hilang atau dipakai untuk pencuri. Jadi ketika dikejar itu dipakai sembunyi di pojok ini, yang nyari nggak tahu. Itu kain kafan itu? Iya. Dan bahkan di beberapa kasus elemen-elemen ini ya mas, kematian, entah itu tanah kuburan ataupun juga air bekas mandi jenazah itu bisa dimanfaatkan untuk ilmu teluh guna-guna. Seperti halnya menutup tempat usaha. Kan suka ada cerita tuh om ya kayak tempat usaha, tempat makan atau apa, depannya taruh tanah kuburan. Jadi biar kemudian sepi kayak kuburan. Iya. Gitu. Iya bener. Ada yang ditutup mas. Jadi orang jualan itu lewat itu ini tutup ya. Padahal yang jualan tuh lihat pelanggannya itu lewat tapi nggak jadi. Ternyata ditutup terpal, tutup lampu. Dan bahkan kalau udah tutup malam kan di bangku-bangkunya ada pocong-pocong gitu. Tapi mereka kasihan loh mas. Mereka dimanfaatkan sebenarnya. Mereka sebenarnya dimanfaatkan. Dengan punya ilmu hitam itu. dengan diambil bagian tubuhnya kan jadi nggak sempurna, mereka ngejar. Iya benar. Ngejar itu, tapi akan tak kasihkan, tapi kamu harus kerja seperti ini, harus kerja seperti ini. Oh gitu caranya. Kayak aku punya ini lu nih, jari lu nih. Iya. Lu mau ini balik lu ini dia atau gitu. tali yang paling simpel itu. Sehingga kan ada Okay. istilah tali pocong perawan. Oh iya. paham. Atau itu dari apa? Kafan perjaka atau apa itu ya kayak gitu mas. Paham. Menarik ini perpocongan ya. Terus saya suka lihat nih pocong-pocong gitu ya di beberapa channel YouTube lain. Iya. Itu ada pocong ditampol itu. Itu bener nggak sih om? Ya kalau saya menyikapi ya mas, entitas astral yang bisa kita berinteraksi secara langsung, tentunya dengan tidak menggunakan mata batin. Saya sih belum pernah menemukan kasus ini. Saya sendiri selama pengalaman saya ya. Dan entitas itu kan solid mas, yang sudah bisa kita sentuh, bisa kita pegang itu solid. Mereka yang sudah masuk ke dimensi kita. Dan biasanya ketika masuk itu nggak butuh waktu yang lama, hanya berapa detik terus hilang gitu. Karena dia untuk berubah, untuk
dari energinya dia astral ke energi wujud ya, itu kan butuh yang luar biasa Mas. Yang dia dari mana? Dari orang objek yang dimaksud. Misalkan ada A ini lihat pocong, udah nampak, ini ngambil Mas, ngambil dari energinya ini diserap. Si pocong itu ngambil energi. Iya, makhluk astral apapun sebenarnya. Sehingga orang ini kemudian lemas, sakit, bahkan sampai sakit keras meninggal. Oh, kadang makanya ini Om ya, kadang orang kalau habis ngelihat kayak begitu-begituan tuh sakit ya, ya kan, kayak demam gitu. Iya. Oh gitu. Ada juga di kasus kemudian mereka kesurupan. Biasanya kalau orang-orang yang kesurupan itu karena ditanya, oh tadi saya dideketin, itu tiba-tiba ada di depan muka hilang. Habis itu saya nggak sadar, saya diajak pergi kemana, itu Mas. Mereka cara memanipulatif dan menyerap energinya seperti itu. Dan tidak kemudian bisa membunuh secara langsung. Memang ada beberapa ya, tapi mereka biasanya menggunakan pikiran, manipulatif, atau hal-hal yang tidak kita duga. Seperti halnya tadi kayak tergelincir, terjatuh, leset gitu Mas. Itu memang tadi ya beracunnya itu Mas, bisa menyelakakan orang. Bahkan ketika itu solid terkena gini, ada yang pernah sih, teman ada yang pernah cerita, ada yang pernah kena itu diludahin, itu kayak kena kesiram air keras ataupun ini Mas, air panas. Jadi kayak kebakar gitu kulitnya. Dan itu kan? bau banget makanya. Bau. Itu bisa hilang baunya. Nggak bisa Mas, itu kayak boleh dibilang kan kayak cairan mayat Mas, nggak kayak bisa. danur gitu modelnya. Terus piye tuh? Ya pakai ini Mas, pakai ruatan. Itu bau banget, ada yang kayak gitu. Berarti baunya bisa dibayangkan tuh Mas, maaf kalau jenazah atau apa kan keluar cairan tubuhnya. Iya. Ludahnya. Memang sukanya gini. Meludah ya? Karena ya nabok nggak bisa dia. Gitu aja. Kita balik lagi ke, kita bahas retrokognitif tadi ya Om ya. Retrokognitif yang dibahas di film itu bener nggak prakteknya sama kayak yang dilakuin di dunia nyata? Iya, kita mengambilnya ini retrokognisi dalam artian kebatinan. Itu kebatinan ya. Karena kalau retrokognisi secara empiris itu tentunya harus riset data Mas. Saya harus mengambil dokumen, saya harus ketemu saksi. Nah ini kita ngomong kebatinan Om. Iya, jadi secara batin nih kan ada dua jalan itu ya. Nanti tentunya akan kita temukan itu. Jadi ada dua jalur gitu secara batin. Cara saya melakukannya seperti itu memang Mas. Jadi menggunakan penghubung atau menggunakan untuk mempercepat ya atau katalis itu saya pakai. Kenapa? Karena benda-benda itu lebih baik lagi ketika berasal dari tempat yang dimaksud ataupun berasal dari orang yang dituju. Misalkan orang ini sudah meninggal, tapi ada bendanya apa sih yang masih ada, yang sangat dekat. Misalkan maaf ya, entah itu cincin misalnya sering melekat nih, jam atau pakaian atau apa yang melekat setiap hari ada dia. Karena apa? Ini tentunya merekam semua Mas. Karena dia pakai terus. Gitu, baju ataupun apa itu. Nah yang berikutnya adalah cermin. Cermin. Sebenarnya ini berkaitan dengan alat-alat optik ya, ataupun benda-benda yang bisa memantulkan cahaya. Bisa cermin ataupun kaca, bahkan permukaan air yang tenang itu pun kan menyerupai cermin Mas. Iya. Tapi biasanya kalau saya paling gampang cermin. Apalagi cermin itu asli, misalnya dari tempat itu. Misal mengunjungi satu ruangan yang di situ masih ada wastafel, di atas wastafel itu masih ada cerminnya. Itu bisa melihat lalu lalang orang atau yang bercermin di situ siapa saja. Dan bisa juga dipakai untuk gerbang antar dimensi. Jadi seperti pintu atau seperti jendela cermin itu. Jadi ini bisa kita lihat nih, bisa kita masukin atau kita lihat. Dan terkadang ketika saya bercermin, memang secara mata lahir itu nampak bayangan saya, tetapi secara mata batin itu tampak bayangan yang kita tuju. Misalkan maaf nih Mas, ini cermin nih. Ketika saya bercermin ini, saya kan melihat bayangan saya. Tapi misal saya batinnya Mas Jo gitu ya, nampaknya Mas Jo. Terus kemudian saya lihat ini habis bercermin kemana, jalannya kemana tuh kelihatan. Karena ini berkaitan dengan rekam jejak. Nah, kalau di kamera kan juga yang kecuali mirrorless ya kan ada kacanya tuh Mas. Lensa itu, karena bisa ngerekam kaca itu kemampuannya atau cermin itu lah. Pemercepatnya itu ketika menggunakan katalisnya itu ya dari benda-benda yang pernah ada. Bahkan kalau antara literatur dan juga batin yang bertemu ya, itu misalkan di situ arsip.
atau dokumen lampau, atau foto lampau, arsip lah terutama yang berasal dari sumber sejaman pada waktu itu pun juga bisa memancarkan energi, Mas. Ketika membuka lembar demi lembar, autornya siapa, penulisnya, itu pun bisa, memori itu bisa serap masuk, bisa kita rasakan. Oke. Berarti katalis itu atau benda-benda itu fungsinya buat mempercepat. Berarti tanpa katalis itu bisa sebenarnya, tapi lebih cepat tuh Mas. Ibarat kata kita mungkin mau pergi kemana nih, mungkin ke jalan kaki bisa, tapi dengan mobil, dengan kereta atau dengan pesawat kita pilih yang mana penghubungnya gitu, atau pempercepatnya itu dengan katalis itu. Apalagi kalau saya biasanya untuk residual memory yang bagi saya susah hilang ya Mas, atau residual energi yang susah hilang itu adalah aroma bau. Itu karena satu tempat itu pernah terjadi peristiwa berdarah, pasti ada bau anyir misalkan, ataupun pernah terjadi kebakaran ada bau sangit ya, atau bau seperti terbakar, ataupun bau dari bau dari keringat seseorang, pasti semuanya berbeda. Jadi itu lebih tahu, lebih cepat. Karena biar nggak salah Mas, karena itu mengidentifikasi satu tempat itu seperti apa. Oke. Menarik. Berarti kalau saya nih misalnya mau melakukan retrokognitif secara kebatinan gitu ya, bisa nggak kalau saya? Sebenarnya semua orang tuh bisa. Iya. Tahapannya gimana Om? Iya, tentunya kita harus punya passion tentang itu dulu. Jadi kita suka tentang hal-hal kekunoan dulu nih. Apa misal barang antik, ataupun kita suka baca-baca buku sejarah ataupun sumber-sumber literatur, baru kita mengunjungi lokasinya, misal ke candi-candi, ke bangunan tua, dan kalau bisa di situ kita merasakan aromanya dulu Mas. Entah kayak arsip dibuka seperti apa, aroma batu itu seperti apa. Secara motorik otak nanti akan terlatih, dan ini nanti akan melatih alam bawah sadar kita untuk dapat cepat connect dengan frekuensi yang ada di sekitar. Nah, tiba-tiba kita habis baca-baca nih, misal kita datang ke suatu candi, ketika di situ kita ada bayangan nih, ini sejarahnya seperti apa. Saat kita merasakan, kita menyelami, dan mungkin ada meditasi lebih bagus lagi, gambar itu masuk Mas. Jadi gambarnya kayak bisa itu kayak kalau dulu roll film cetek buat satu, foto itu kayak presentasi tuh. Ada juga yang dia lewat thread kayak kita nonton adegan film, adegan TV itu. Ada juga kalau kita yang dimaksud tadi Merogo Sukmo atau Astral Projection, itu kita ada di masa itu. Jadi kita berbaur dengan yang ada di situ. Tapi kalau Astral Projection kan sukmanya kan, berarti kita meninggalkan badan kita kosong gitu kan? Iya, harus ada yang menunggu. Harus ada yang jaga kan? Atau terkadang kalau itu kan menggunakan satu kemampuan Mas, khusus ya. Tanpa kita sadari kalau otomatis ya, ketika kita tidur itu kadang kita merasa bermimpi, atau sebelum kita pergi kita melihat diri kita tertidur. Itu juga Astral Projection Mas. Karena saya dulu pernah merasakan tuh ketika mau keluar tuh dari ubun-ubun Mas, keluar gitu, baru saya melihat diri saya tertidur. Harus dikasih waktu berapa lama, karena enggak gitu nanti jadi mati suri. Dan kemudian balik itu melalui jempol. Jadi sudah ya saya hitung 3-4 kali saya pernah itu, tapi saya ya waktu itu saya belum di kisah tanah Jawa ya, saya diam aja dengan kejadian itu. Dan itu sakit Mas. Sakit ya? Iya. Jadi dinginnya itu mulai dari bawah Mas, dari sini seret gitu. Kayak maaf mungkin kayak dicabut nyawanya kali ya. Iya. Tapi saya walau alam ya, kalau meninggal tidak tahu seperti apa, tapi rasanya itu mulai dari kaki Mas. Dari kaki itu dingin, hambar gitu. Kemudian keluar dari ubun-ubun ini Mas, seret gitu. Baru pas tidur tuh saya ngelihat diri saya. Habis itu nggak tahu mau kemana gitu. Atau saya sudah siapkan itu ya mau pergi kemana. Tapi di beberapa kasus ini juga Astral Projection yang dimaksud ini bersinggungan juga dengan perjalanan spiritual. Karena di beberapa orang melakukan Astral Projection itu yang bisa mengendalikan itu dengan cara yang lebih berbahaya lagi Mas. Berbahaya maksudnya? Kalau salah-salah nanti meninggal langsung. Karena nggak bisa balik. Bahkan orang-orang zaman dahulu kan harus dijaga Mas. Bahkan mereka melakukannya di tengah hutan, di dalam gua yang nggak ada hewan buas ataupun manusia yang ingin menyelakakan. Supaya jasadnya itu nggak dimakan hewan buas atau apa ya? Iya. Jadi memang benar-benar kosong. Kalau Astral Projection. Tapi kalau kosong gitu nanti entitas lain bisa masuk dong. Iya, ya ini yang harus dilakukan. Kita biasanya melakukan tirakat-tirakat atau laku seperti halnya puasa. Salah satunya adalah
Posamuti kalau di Jawa. Kemudian ada laku-laku tirakat sembahyang malam. Jadi jangan sampai ketika tahu kosong kita masuk, karena bisa susah Mas kalau itu sampai kita kosong kemudian masuk, raganya kan dikuasai oleh ini lain apa? Oleh energi lain. Jadi bukan kita nanti jadinya. Gitu. Atau kadang linglung kosong gitu. Ternyata di film-film itu bener juga maksudnya gitu kan. Kayak sukmanya keluar, ininya kosong, kayak cuma jasad kosong doang, dimasukin sama entitas yang jahat gitu kan. Iya, bahkan ada di beberapa kasus ini Mas, kita kan ada empat ini ya, dulur papat 5 pancar, 4 saudara 1 inti. Itu ya ada Dara, Ketuban, Ari-ari, kemudian Tali Pusar, kan ada itu. 1 ini lepas, itu biasanya bisa diisi 1 lagi, yang ini akan membuat kepribadiannya berubah orang itu. Hal ini terjadi ketika akan malam weton ya, malam kelahiran. Secara hitungan Jawa, misalkan Jumat Kliwon nih malamnya gitu, orang itu diminta pas maghrib, karena maghrib itu kan batas Mas. Jangan tidur sore atau jangan tidur malam atau malam itu tirakatan, karena apa, ketika tidur kan keluar ini Mas semua korin-korinnya ataupun sukmanya atau apa ini bisa ditembak Mas, kita ada guna-guna misal atau santet atau pelet, dia masuk membawa itu energi itu. Dan biasanya dari 4-nya ada yang diambil, misalkan di situ menyimpan rambutnya, kuku, pakaian dalam, itu bisa diambil. Ya itu sebagai katalis juga benda-benda itu untuk mempercepat prosesnya itu. Jadi orang ini kemudian jadi linglung, kosong. Iya, kayak orang-orang maaf nih, orang gila. Itu bayang-bayang atau apa, sakit keras, sakit yang kita nggak tahu gitu. Karena bagian tubuhnya sudah secara kesehatan non medisnya, secara metafisik sudah terganggu. Walaupun secara medik sehat gitu. Om, ini ada pertanyaan terakhir yang sebenarnya saya tuh penasaran dari dulu kan. Saya melihat Om juga sepertinya ilmunya lumayan luas nih di bidang ini Om ya. Enggak Mas, baru napak Mas, baru cari pengalaman. Ya jadi saya penasaran Om, kenapa kok saya itu nggak pernah melihat yang seperti itu Om? Sedangkan maksud saya gini, mungkin ada orang-orang yang dengan gampang melihat gitu Om ya. Ada orang-orang yang pernah mungkin nggak sengaja ngelihat gitu. Dia emang nggak bisa tapi nggak sengaja ngelihat. Nah sedangkan saya nggak pernah ngelihat kayak gitu-gituan Om. Sama sekali. Kalau merasakan mungkin kayak merinding-merinding sih ya pernah lah gitu kan. Tapi kalau merasakan kayak misal di sini ada sesuatu, di sini ada sesuatu, saya nggak pernah. Itu kenapa Om? Iya, memang pertama dalam batasan itu jenengan bisa merubah pola pikir itu dengan cepat Mas. Ketika ada sesuatu hal yang itu berpengaruh, mengancam atau dalam kondisi yang apa ya, tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, itu akan cepat merubah dengan posisi pikiran yang lain. Sehingga entitas astral kemudian tidak bisa memanipulasi itu. Misalnya nih, saya kayak ngelihat selebatan putih di depan, saya langsung alihin mungkin kain gitu kali Om. Iya, itu juga bisa pengaruh. Ini secara psikis ya. Tapi secara parasikis sebenarnya begini, tanpa yang sadari, itu masuk dengan sixth sense atau indera keenam tidak selamanya ya melihat atau mengetahui. Tapi beberapa kejadian-kejadian yang akan terjadi itu sudah bisa disetel di frekuensi itu, Mas Ju, itu sebenarnya. Tapi terkadang butuh orang untuk memvalidasi. Ketika berdasarkan informasi itu yang masih ragu-ragu untuk apakah benar atau salah, biasanya masih Mas Ju ini simpan. Masih ditampung dulu. Ketika nanti saya ketemu orang atau apa yang mungkin feeling saya mengarahkan untuk disampaikan atau saya ingin mendapatkan validasi, itu akan saya sampaikan. Sehingga ini juga ngelok gitu loh Mas. Yang akhirnya membuat jenengan itu lurus mengenai pandangannya. Gitu. Karena apa? Ada beberapa hal yang bisa dirasakan tidak hanya untuk melihat, tetapi di sekitarnya saja. Gitu yang bisa diketahui. Gitu secara batin. Gitu sebenarnya ada di satu fase juga yang auranya Mas Jo ini ibarat kata dihiraukan oleh mereka. Karena orang kan ada 3 aura nih Mas. 3 aura. Disukai, diabaikan,
yang satu dihindari. Kenapa saya diabaikan, Om? Iya, karena ada di satu aura yang stabil. Oke. Perputarannya kan manusia itu kan kita sebutkan warnanya macam-macam ya Mas. Tapi kalau saya lebih suka itu ngeliat lebih ke inti. Yang nyelimutin apa itu nggak kelihatan. Tapi dia kayak tabir yang itu memang bener ngelok, nutup gitu. Jadi interaksi makhluk astral itu ke sampean ya, kejenengan itu sangat terbatas. Mereka akan jaga jarak. Oke. Gitu. Nah, beberapa orang yang kasarnya gini, naik ke gunung atau apa, mungkin tempatnya pegel-pegel di sini atau apa ya, itu memang pegel naik atau apa ya. Tapi ada juga yang digendongin. Mas Jo itu nggak pernah sampai sejauh itu. Karena mereka pun akan memilih toh Mas. Milih ya? Untuk ngikuti, untuk ganggu, untuk nempel tuh milih. Milih orangnya. Iya, untuk gambar berinteraksi. Apalagi orang yang memiliki kepekaan, dia orangnya disuka itu gampang kecantol gitu Mas. Nah, karena ada di posisi yang proteksi dari tubuhmu sendiri, kekebalannya itu sangat ngelok, sangat kuat. Gitu. Jadi insya Allah aman kemana-mana. Aman sih ya. Netral. Netral sih. Tapi emang aura saya apa, Om? Itu lebih nutupnya warna ini sih Mas. Warnanya itu putih agak hijau, tapi dia lebih pekat dan menyelubungi. Itu artinya apa? Terkadang di posisi tertentu itu memiliki satu pegangan yang kuat. Pemikirannya saklek kalau saya mau ya Kak. Oke, gitu. Maksudnya pas gitu loh Mas. Saya seperti ini oke, sudah pas. Itu kalau saya sudah punya prinsip ya sudah seperti ini. Maksudnya dalam artian mengunci itu akhirnya itu menggantikan satu gambaran untuk mengunci. Gitu. Bener Om. Iya benar. Jadi entitas apapun kalau mungkin mau memanipulasi, mendekat apa, nggak berhasil loh. Oke. Kan ada orang yang wah aku nggak percaya gini ini tak abaikan, tapi ada satu celah yang dia itu takut tuh masuk loh Mas. Oke, dia bilangnya doang begitu. Padahal mah untuk menutupi, kan ada orang yang memang berani. Iya. Ketika dia nggak melanggar apa-apa, nggak salah ya dia berani. Tapi ada orang yang sebenarnya dia takut, tapi bagaimana cara menutupi ketakutan itu dengan keberanian. Oke. Itu berbeda. Oke. Itu sih Mas. Kalau saya masuk yang mana? Ya sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, lebih diabaikan ataupun merubah mindset itu cepat. Gitu. Ketika ada apa, oke, ada di posisi terancamnya atau bahaya atau apa ini masih bisa tegak gitu loh Mas. Itu nggak goyah gitu. Orang-orang bilang sih saya Om tuh orangnya terlalu positive thinking Om katanya Om. Iya, tapi itu jadi juga agak susah katanya. Saran saya memang agak diturunkan sedikit, karena kenapa Mas, kalau terlalu pekat juga nanti juga berpengaruh terhadap ini ya, kepribadian ataupun entitas astral malah menjauh nanti. Dalam artian kan nggak semuanya buruk Mas. Semuanya buruk ya? Iya, ada beberapa dari leluhur, dari korin atau apa yang ingin dekat. Tapi ya, insya Allah kemana-mana aman. Gitu. Bagus dah. Oke. Om Hao, makasih banyak Om Hao nya. Sukses, kami ditunggu Gunung Kawi. Siap, sukses terus buat filmnya ya, Pocong Gondo. Jangan lupa nonton. Ditunggu film selanjutnya. Apa film selanjutnya Om? Rahasia dong. Ini dulu sukses dulu. Nanti Insya Allah perjalanan kisah Tanah Jawa tidak hanya berhenti. Seperti yang disampaikan Hao ya, yang ada di film kan baru awal dari perjalanannya. Siap. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ke channelnya Om Hao, Kisah Tanah Jawa Om ya. Ya, dan podcast obrolan santai. Podcast obrolan santai. Jangan lupa main juga ke channel gua. Kan ini channel gua. Iya Mas. Apa sih aja. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Om, makasih banyak Om ya. Sama Mas. Aduh.